Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa selalu mencari ilmu tanpa ada suatu halangan apapun. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Farhan selaku dosen di Unisula Prodi PAI yang telah memberikan ilmunya kepada kami dan juga membimbing kami dan mengarahkan dalam proses belajar kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ainiyah. Saya akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Andalusia yang merupakan tugas UAS semester 3 Makul Sejarah Pendidikan Islam, dosen pembimbing atau dosennya yaitu Bapak Ustadz Farhan. Yang pertama, latar belakang. Andalusia adalah wilayah Spanyol dan Portugal yang dikuasai umat Islam sejak tahun 711 Masehi. Jadi Andalusia adalah wilayah semenanjung Iberia, Spanyol Portugal yang dikuasai umat Islam selama hampir 8 abad, yaitu dari tahun 711 sampai dengan 1492 Masehi. Islam masuk melalui Tariq bin Ziyad pada masa Bani Umayyah. Andalusia berkembang menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan pendidikan di Eropa Barat. Kota-kota penting yaitu Cordoba, Sevilla, Toledo, dan Granada. Sebelum tahun 711 Masehi, wilayah ini dikuasai kerajaan Visigoth yang mengalami masa kemunduran dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk, kesenjangan tinggi, dan konflik internal. Penaklukan terjadi pada tahun 711 Masehi, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang berhasil mengalahkan Raja Roderick dari Visigoth dalam pertempuran di Guadalete. Perluasan Islam dari Afrika Utara ke Eropa, serta adanya seruan bantuan dari kelompok lokal yang tertindas oleh penguasa Visigoth. Kemudian Andalusia berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam terpenting, terutama di bidang sains, teknologi, dan seni, dengan Cordoba sebagai pusat keilmuan yang menyaingi Baghdad. Nah, itu adalah latar belakang dari Andalusia. Kemudian menginjak lagi periode perkembangan pendidikan. Masa awal perkembangan dari Andalusia yaitu pada tahun 711 sampai 756 Masehi. Pada tahun ini, pendidikan masih sangat sederhana. Fokusnya hanya pada Al-Quran, bahasa Arab, dan dasar-dasar agama Islam. Lembaga utama yaitu masjid dan kutab. Kemudian ada lagi masa keemasan pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Di masa ini terjadi kemajuan pesat pada Bani Umayyah II. Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Pendidikan mencakup ilmu agama dan sains.
lahir banyak ulama dan ilmuwan besar. Dan setelah mengalami masa keemasan, Andalusia mengalami masa kemunduran. Masa kemundurannya terjadi pada tahun 1031 sampai 1492 Masehi. Di masa ini terjadi konflik politik dan perpecahan. Pendidikan masih berjalan, tetapi tidak semaju masa keemasan. Ada juga berakhir dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492 Masehi. Kemudian lembaga pendidikan Islam pada masa Andalusia. Yang pertama yaitu masjid. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pendidikan tingkat menengah dan tinggi setelah kutab. Di sini diajarkan tafsir, hadis, fikih, serta sastra. Masjid Cordoba terkenal sebagai universitas terbuka. Kemudian setelah ada masjid, ada juga kutab. Kutab yaitu lembaga pendidikan dasar yang tersebar di hampir seluruh kota dan desa. Berfokus pada pengajaran, membaca, menulis, menghafal Al-Quran, tata bahasa, dan puisi Arab. Jadi di Al-Kutab itu merupakan pendidikan dasar untuk anak yang mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran tadi. Kemudian ada juga madrasah dan halaqah ilmu. Di sini diajarkan diskusi ilmiah antara guru dan murid. Sistemnya bebas dan terbuka. Jadi, halaqah itu diskusi keilmuan di masjid yang dipimpin oleh para ulama atau cendekiawan. Kemudian ada juga perpustakaan. Andalusia memiliki ratusan perpustakaan. Perpustakaan Cordoba memiliki ratusan ribu buku. Dan juga perpustakaan tersebut merupakan pusat riset dan penerjemah. Jadi perpustakaan besar seringkali dibangun berdampingan dengan universitas, seperti perpustakaan di Cordoba yang menjadi pusat intelektual. Selanjutnya, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di Andalusia atau Spanyol Islam sangatlah maju, integratif, dan seimbang antara ilmu agama atau tafakuh fiddin dan ilmu sains yang berpusat di masjid, kutab, serta universitas. Kurikulumnya mencakup Al-Quran, tata bahasa Arab, fikih, astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, dan musik yang mendorong pesatnya peradaban dan intelektualitas. Ilmu agama mengkaji atau mempelajari ilmu yang dipelajari yaitu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab. Ada juga ilmu umum, matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, kimia, sejarah, geografi. Ciri khasnya, tidak ada pemisah tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi di masa Andalusia, pendidikan Islam itu mengalami masa keemasan yang berhasil memadukan ilmu agama dan sains, bertindak sebagai jembatan peradaban antara timur dan barat, ditandai dengan keterbukaan, kesetaraan, akses pendidikan,
serta dukungan kuat penguasa. Sistem ini melahirkan ilmuwan terkemuka, universitas maju seperti Cordova, dan pusat penerjemahan yang memicu Renaissance Eropa. Poin-poin yang penting dari pendidikan Islam Andalusia yaitu integrasi ilmu yang komprehensif. Tidak ada pemisah kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan lain-lain. Ilmu umum seperti astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain-lain. Pusat peradaban dan transfer ilmu melalui kota-kota seperti Toledo dan Cordova. Kemudian metode pendidikan. Metode pendidikan dari Andalusia yaitu metode halakoh, diskusi secara melingkar, hafalan dan pemahaman, debat ilmiah, penulisan, karya ilmiah, dan sistem ijazah. Jadi halakoh itu guru duduk dikelilingi murid-murid di masjid atau perpustakaan, mendiktikan ilmu dan menjelaskan keterangan dari sebuah buku. Terus ada juga metode hafalan dan pemahaman. Metode ini mengajarkan meliputi hafalan teks-teks penting dalam Al-Quran dan syair. Di Andalusia juga muncul tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat terkemuka. Salah satunya Ibnu Rushd atau disebut dengan Averroes. Beliau adalah ahli dalam bidang filsafat dan kedokteran. Merupakan filsuf terbesar di barat, komentator Aristoteles, ahli kedokteran, hukum, dan astronomi. Karya terkenal dari Ibnu Rushd yaitu Bidayatul Mujtahid dan Tahafut at-Tahafut. Kemudian ada juga Ibnu Hazm. Beliau merupakan ahli fikih dan pemikiran Islam. Beliau merupakan pemikir besar, ahli hukum, dan sastrawan. Yang ketiga ada lagi Az-Zahrawi. Beliau merupakan ahli kedokteran di bidang bedah. Ahli bedah terkemuka yang menulis ensiklopedia kedokteran Al-Tasrif yang menjadi rujukan di Eropa. Kemudian ada Ibnu Tufail. Beliau ahli filsafat dan sastra, merupakan filsuf dan penulis yang terkenal dengan kisah filosofis Hai Ibn Yaqdan. Yang berikutnya ada Ibnu Bajjah. Beliau ahli filsafat, merupakan filsuf, astronom, dan pemikir terkemuka dalam bidang fisika. Ada juga Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah ilmuwan serbabisa atau polimatik yang ahli dalam astronomi, fisika, mekanik, dan dikenal karena eksperimen penerbangan pertamanya. Kemudian ada juga Maslamah Al-Majriti, matematikawan dan astronom terkemuka pada abad ke-10 yang ahli dalam bidang kimia dan penerjemah Almagest karya Ptolemy. Pengaruh terhadap Eropa. Pengaruh utama Andalusia terhadap Eropa yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Seperti Cordoba dan Toledo menjadi pusat intelektual. Karya filsuf seperti Ibnu Rushd atau Averroes dan Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.
yang memicu rasionalisme dan gerakan Averroisme yang mendasari pemikiran Renaissance. Kemudian melahirkan Renaissance Eropa. Konsep universitas, metode ilmiah, perpustakaan, kurikulum modern. Yang keempat, kota Toledo menjadi pusat penerjemahan ilmu Islam. Pengaruh terhadap Eropa juga pengaruhnya dalam perkembangan sains dan teknologi. Ilmuwan Muslim memperkenalkan kemajuan astronomi, matematika, kedokteran, kimia, dan teknik pertanian yang jauh lebih maju daripada Eropa saat itu. Juga berpengaruh pada arsitektur dan seni. Pengaruh seni Islam terlihat pada bangunan Eropa seperti penggunaan kubah, lengkungan tapal kuda, dan taman geometris seperti Istana Alhambra. Ada yang menarik lagi dari Alhambra. Istana Alhambra adalah kompleks istana dan benteng megah dari abad ke-13 yang terletak di Granada, Spanyol. Dibangun oleh dinasti Nasrid. Ini adalah simbol puncak kejayaan Islam di Andalusia atau Al-Andalus dengan arsitektur Moor yang rumit, taman indah, dan ubin mozaik yang menakjubkan. Nama Alhambra berarti yang merah dalam bahasa Arab, merujuk pada warna dinding bangunan. Poin-poin penting mengenai Istana Alhambra yaitu lokasi dan nama. Lokasinya terletak di Bukit La Sabica, Granada, Spanyol, dan dikenal dalam bahasa Arab sebagai Qal'at Alhambra atau Benteng Merah. Sejarah dan pendiri. Jadi, Istana Alhambra dibangun pada abad ke-13, sekitar tahun 1238 oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar, pendiri dinasti Nasrid yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Andalusia. Arsitekturnya itu arsitektur Islam, menampilkan Patio de los Leones atau halaman singa, ukiran stuko yang rumit, kaligrafi, dan taman air General Life yang rimbun. Jadi Alhambra adalah benteng militer. Awalnya benteng militer yang berkembang menjadi istana kerajaan setelah reconquista oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada tahun 1492. Kompleks ini berubah fungsi menjadi istana kerajaan Kristen, namun tetap mempertahankan keaslian arsitekturnya. Jadi Alhambra itu diakui sebagai salah satu situs warisan dari UNESCO. Terus kemudian sekarang Alhambra menjadi destinasi wisata utama yang memadukan keindahan arsitektur, sejarah, dan pemandangan panorama kota Granada serta pegunungan Sierra Nevada. Nah, itu sedikit tentang Alhambra. Kemudian selanjutnya, ciri khas pendidikan Islam Andalusia. Ciri khas dari pendidikan Andalusia yaitu terbuka bagi Muslim dan non-Muslim, menghargai ilmu pengetahuan, perpaduan agama, sains, dan filsafat. Yang berikutnya, mendorong kebebasan berpikir ilmiah. Jadi di Andalusia tidak ada pemisah kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Terus
Pendidikannya juga bersifat terbuka untuk semua golongan tanpa memandang agama atau ras dan didukung oleh beasiswa pemerintah. Kesimpulan dari presentasi tentang pendidikan pada masa Andalusia yaitu pendidikan Islam Andalusia merupakan puncak kejayaan peradaban Islam, menjadi jembatan ilmu antara Timur Islam dan Barat Eropa, memberi kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan dunia. Nah, itu adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tentunya masih sekali banyak kekurangan dalam diri saya dalam menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Farhan dan kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.